Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mempercayakan sistem pengelolaan proyek properti Anda kepada SID. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana membuat transaksi penjualan unit dan manajemen konsumen. Ini video penjelasan dari buku panduan SID Pro 2 di halaman kedua, yaitu tentang alur kerja SID Pro 2. Inilah inti dari SID Pro 2 yang bisa membantu manajemen penjualan, pelaporan keuangan proyek Anda. Alur kerja SID Pro 2 di video ini menjadi bagian yang sangat penting setelah halaman pertama sebelumnya dibahas, yaitu hal-hal pertama yang wajib dilakukan owner setelah membeli SID Pro 2. Nah, video ini merupakan video yang juga sangat penting karena alur kerja SID Pro 2 menjadi panduan wajib buat sobat properti semua untuk bisa menggunakan SID Pro 2 setelah selesai melakukan setting master data. Langkah-langkahnya apa saja? Yaitu membuka proyek perumahan, ini dilakukan oleh owner ya. Ini sudah kita praktekkan di video sebelumnya, yaitu di video tentang hal-hal yang harus wajib dilakukan oleh owner ketika membeli SID Pro 2. Tetapi nanti kita akan praktekkan lagi dari awal. Kemudian, setting master bank supaya nanti bisa digunakan untuk transaksi keuangannya. Setelah perumahannya dibuka, proyek perumahannya dibuka, maka tahap berikutnya adalah input data unit. Siapa yang bisa menginput data unit ini adalah manajer proyek, manajer marketing, dan admin keuangan. Jadi bisa pilih salah satu yang akan ditugaskan oleh owner. Kalau manajer sibuk, bisa meminta manajer proyek. Kalau manajer proyek juga sibuk di lapangan, bisa manajer marketing. Kalau tidak ada manajer marketing, cukup admin keuangan. Karena di SID Pro 2 yang standar hanya ada admin keuangan saja. Setelah input data unit, maka nanti akan terbentuk sales price list. Setelah perumahannya diinput cafe-link-nya, misalkan ada 100 cafe-link, 10 cafe-link, maka nanti akan terbentuklah sales price list, yaitu daftar harga, kemudian luas bangunan, luas tanah, dan juga nanti ini akan menjadi dasar untuk tim pemasaran. Karena jika cafe link tersebut diinput pembeli, maka otomatis akan terkunci statusnya akan terbooking. Ya, kemudian jika ada yang DP, maka ter-DP, jika sudah akad maka akan terjual. Jadi proses terjual itu setelah pelunasan. Setelah pelunasan maka akan disebut terjual. Kemudian berikutnya, setelah terbentuk sales price list, maka bisa dilakukan penjualan oleh pihak marketing. Marketing bisa menginput calon konsumen dulu sebelum menjadi konsumen. Jadi langkah pertama, marketing akan melakukan input calon konsumen sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita praktekkan. Setelah calon konsumen diinput, maka bisa diinput juga jejak follow-up, booking, dan dokumennya. Jejak follow-up ini bisa diinput oleh admin KPR atau marketing itu sendiri ya. Jejak follow-up ini adalah proses di mana konsumen di follow-up semenjak dia berhubungan dengan marketing. Misalkan baru telepon-teleponan, WA-an, kemudian SLIK OJK, kemudian pemberkasan, kemudian analisa, sampai keluar SP3K dan akad, bahkan sampai nanti proses BAST dan proses servis atau komplain ya. Setelah jejak follow-up ini dilakukan, maka nanti akan berubah menjadi konsumen tentunya kalau dia booking. Ketika dia booking, maka otomatis terjadilah transaksi ya. Nah, untuk bisa terjadi transaksi, maka tandanya bahwa calon konsumen ini berubah menjadi konsumen itu dengan input draft SPR. Ini dilakukan oleh marketing dan supervisor marketing. Input draft SPR ini nanti kita praktekkan, isinya adalah surat pemesanan rumah. Di mana nanti begitu ini terinput, maka si data calon konsumen akan berubah menjadi data konsumen, jadi berpindah ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu cetak SPR. Jika sudah diisi SPR, bisa dicetak oleh manajer proyek, manajer marketing, supervisor, admin keuangan, admin konsumen, dan marketing itu sendiri. Yang dibintangi berarti ini punya kekuasaan untuk mengedit SPR ya. Kemudian setelah dicetak, pengajuan kwitansi transaksi konsumen. Di sini, biasanya setelah SPR akan melakukan booking konsumen. Maka ketika booking akan diminta kwitansi. Nah, di sini sudah mulai bekerja admin keuangan ya. Jadi marketing selesai tugasnya sampai pencetakan SPR. Ketika ada konsumen melakukan booking, maka dia akan minta kwitansi kepada pihak marketing atau ke admin keuangan atau kasir kalau di perusahaan tertentu. Kemudian admin keuangan bisa mengajukan atau melakukan pencetakan kwitansi jika kwitansi tersebut sudah dicek uangnya masuk oleh manajer atau oleh owner. Jika sudah diverifikasi maka sudah di-approve, barulah nanti kwitansi bisa dicetak.
Kemudian di sini juga bisa cetak kwitansi booking jika sudah booking atau DP, dan selanjutnya pelunasan dengan akad kredit. Untuk proses akad ini juga ada input jejak follow-up dokumen, jadi bisa dilakukan oleh admin KPR dan marketing itu sendiri. Jadi yang diinput adalah misalkan berkas KTP-nya, kemudian fotokopi KK, dan lain-lain. Semua hal yang berkaitan dengan dokumen KPR yang bisa diambil dari konsumen sebagai syarat supaya dia bisa memenuhi akad di perbankan. Jika ini sudah sampai SP3K misalkan, maka dia sudah bisa akad. Dan tahap ke-9, approval kwitansi. Jika tadi si konsumen sudah booking, bahkan DP, maka kwitansi diajukan kepada manajer proyek atau manajer marketing, maka bisa melakukan approval ya. Tidak perlu owner kalau untuk pencetakan kwitansi, tapi setidaknya kwitansi ini nanti hanya bisa dikeluarkan setelah ada approval dari manajer di atasnya. Jadi tidak bisa sembarangan marketing mencetak kwitansi. Ini untuk menghindari kebocoran ya. Misalkan DP tidak disetor, tetapi kwitansi dibuat sendiri. Nah, di sini ada nomor kwitansi yang unik yang dibuat oleh komputer, sehingga tidak bisa sama, yang digenerate otomatis ketika pencetakan kwitansi. Kemudian langkah ke-10, cetak kwitansi ini bisa dilakukan oleh admin keuangan, admin konsumen, dan marketing ya, kalau sudah di-approve oleh manajer tadi. Jadi bisa dicetak oleh 3 orang ini untuk diserahkan nanti ke pihak konsumen. Langkah ke-11 yang terakhir adalah setelah urutan transaksi tadi dari 1 sampai 11 ini dilakukan, maka otomatis akan tergenerate kartu kontrol, yaitu kartu cicilan per konsumen. Bisa dikasihkan, di-print, dicetak, dikirimkan ke konsumen bagaimana cicilan yang harus mereka lakukan, ya dari mulai booking, DP, akad, atau cicilan ke pihak developer. Kemudian, laporan kedua juga rekap piutang akan muncul, yaitu kumpulan daftar konsumen dan tagihannya, mana yang sudah tertagih, mana yang belum, mana yang sudah bayar DP yang belum, mana yang sudah akad dan belum. Bahkan sampai dana jaminan dari bank pun seperti retensi itu akan tercatat di rekap piutang. Kemudian laporan berikutnya adalah pemasukan. Jadi karena ini terjadi penjualan, otomatis akan tercatat sebagai pemasukan tanpa admin keuangan harus menginput manual ya. Jadi tidak boleh diinput manual ya proses pemasukan penjualan kafling ini, otomatis terinput sendiri dari mulai proses marketing tadi, SPR, kemudian mengajukan kwitansi booking dan sebagainya, itu prosesnya seperti itu untuk pemasukan penjualan kafling. Jadi tidak boleh diinput sendiri oleh admin keuangan. Kemudian cek laporan omzet juga, di sini bisa menjadi laporan omzet penjualan, kemudian menjadi laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan juga proyeksi piutang konsumen, di mana owner bisa memprediksi setiap bulan ini akan ada pemasukan berapa dari pihak konsumen akibat dari transaksi penjualan dari mulai urutan 1 sampai 11 ini ya. Ini bisa dicek oleh owner dan manajer ya untuk laporan keuangan. Jadi, halaman 2 sampai 4 ini merupakan alur inti dari SAID Pro 2. Halaman 2 di buku panduan ini merupakan inti dari SAID Pro 2. Ini video yang sangat penting, harus Anda kuasai ya, harus dipraktekkan karena ini menjadi panduan inti agar Anda bisa menggunakan SAID Pro 2. Alur inilah sebetulnya yang memang harus Anda lalui, dari mulai penjualan sampai catatan keuangan, semuanya akan tercatat oleh SAID Pro 2 jika Anda melakukan tahap-tahap yang ada di panduan ini dari 1 sampai 11 ini. Jadi ada 3 halaman, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4 di buku panduan SAID Pro 2. Nah, video ini akan menjelaskan alur teorinya dan praktiknya di video berikutnya ya, video kedua. Oke, sampai jumpa di video praktik selanjutnya. Kita akan mulai nanti dari mulai input grup properti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Properti yang sudah membeli dan menggunakan SAID Pro 2. Semoga dengan sistem ini, pengelolaan proyek properti Anda menjadi lebih rapi, lebih terkontrol, dan semakin profesional. Kami doakan semoga perusahaan Anda semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses bersama SAID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.